Nah, ini dia intensitas beban D. Jadi beban D itu tadi kan ada beban terbagi merata, bentuknya adalah Q KPA. Nah, ternyata nilainya itu tergantung dari panjang bentangnya. Kalau kurang dari 30 meter, maka diambil absolut 9 KPA atau 9 kilonewton per kilonewton per meter persegi. Tapi kalau benang lebih dari 30 meter, maka ada rumusnya seperti ini. Gitu. Kemudian beban terbagi beban garisnya, beban garisnya diambil sebagai ini, besarnya sebesar P adalah 49 kilonewton per meter panjang. Jadi tidak melihat tentang jembatan, tapi berapa bentangnya dia besarnya 49 kilonewton per meter panjang seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan 100% beban bina marga. Ingat kelas jembatan kemarin kan ada kelas A, kelas B, kelas C, lalu kemudian ada 100% BM dan 170% BM. 100% itu adalah ini adalah 100% dari beban lajur D dan beban T juga 100%. Nah, kalau 70% maka juga 70% dari beban truk T yang kemarin sudah kita bahas untuk lantai kendaraan itu, dan 70% dari beban D. Jadi angka yang di sini dikalikan 0,7 itu kalau jembatan kelas 70% bina marga gitu. Baik. Nah, itu tadi penjelasan tentang beban D, yaitu beban yang mewakili iring-iringan kendaraan dari atas sebuah jembatan. Beban D ini biasanya digunakan pada jembatan struktur pada jembatan bentang pendek sampai bentang menengah itu lebih dominan. Sedangkan pada jembatan bentang panjang biasanya malah justru lebih dominan jika digunakan beban truk T daripada beban D. Beban D ini juga merupakan beban 100% dari bina marga, ya. Jadi ketika kelas jembatan adalah 70% dari bina marga, maka beban D-nya dikalikan 70%. Hati-hati pada beban D itu dikali faktor FBD, faktor beban dinamis, bukan pada seluruh bebannya, tapi hanya beban garisnya saja yang dikalikan dengan faktor beban dinamis. Sedangkan pada beban terbagi merata tidak dikalikan dengan faktor beban dinamis. Baik, selanjutnya kita membahas tentang beban rem. Jadi gaya rem yang ditimbulkan dari aksi pengereman kendaraan yang melintasi di atas sebuah jembatan. Berapa besarnya dan bagaimana cara analisisnya, berikut ini adalah penjelasannya. Oke, selanjutnya adalah beban rem atau kodenya adalah TB, transient braking gitu ya. Beban rem ini diambil sebesar 25% dikali beban gandar truk desain atau 5% dari berat truk rencana ditambah beban lajur bagi rata atau BTR. Jadi kalau 25% dari berat gandar itu maksudnya 25% dikalikan 225 kN ini, itu maksudnya. 25% dikalikan 225 kN. Itulah berat gandar rencana. Itu kalau 100%, tentu saja kalau 100% bina marga ya. Kalau 70% maka 70%-nya aja. Itu kemudian yang 5% itu adalah berat truk itu adalah 500 kN, kemudian ditambah beban terbagi merata dari beban D itu dikali luas lalu lintas jembatan panjang ke lebar kali 5%-nya, tapi diambil yang terbesar yang tergo itu. Nah, tapi yang menarik adalah beban rem ini itu harus diasumsikan berjarak sebesar 1,8 meter dari permukaan jalan pada masing-masing arah longitudinal. Longitudinal itu artinya beban rem ini bekerja itu horizontal tapi ke arah searah jembatan, bukan tegak lurus jembatan atau bukan menekan jembatan, tapi benar-benar lurus searah jembatan. Jadi searah longitudinal seperti ini. Nah, ini gambarannya. Jadi gaya rem TB ini berada 1,8 meter di atas muka aspal. Jadi nanti kita harus menghitung berapakah jarak pusat gaya TB ke pusat ini ya, pusat beban rem ke pusat penampang profil girder kita.
pusat penampang profil kan bisa kita hitung sendiri dengan menggunakan statis moment apa itu A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2 dibagi sigma A1 tambah A2 kan gitu. Kita ketemu berapa di mana titik beratnya. Nah, si gaya rem ini itu dikalikan dengan jaraknya ke titik berat profil, jadilah momen. Itulah bending moment yang membebani struktur gelagar kita. Besarnya adalah TB dikali dengan Y, di mana Y tadi adalah jarak dari titik berat rem ke titik berat profil gelagar. Gitu. Kata itu kenapa kok 1,8 meter di atas permukaan jalan. Nah, lalu bagaimana kalau rangka, struktur rangka? Struktur rangka, jika ada truk segitu dengan titik berat 1,8 meter, maka kalau tadi titik berat profil gelagar ya, kalau sekarang dicarilah Y1 itu dari pusat rem ke titik berat profil yang bawah sini, sehingga nanti efek momen tadi itu mengakibatkan ada gaya tarik di ini, gaya tarik di buhul bawah dan gaya tekan di buhul atas, namanya juga momen kan. Karena kalau jadi bayangin gini, kalau pada struktur gelagar kan tadi TB dikali Y sama momen, tapi pada struktur rangka kita tidak bisa menginput beban momen. Yang kita bisa lakukan adalah menginput beban pada nodal. Maka momen tadi diganti menjadi diolah menjadi gaya nodal PB2 dan PB1 ini. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Caranya adalah kita hitung dulu berapakah titik tangkap rem dari profil bawah, sama dengan yaitu Y1. Y1 adalah setengah tinggi profil bawah ditambah tebal lantai tambah tebal aspal tambah 1,8 meter. Sehingga gaya rem untuk titik bull PB2 adalah itu gaya dikali lengan dibagi H gitu. Ini sebetulnya prinsipnya untuk mencari PB2 adalah sigma momen di titik atas sama dengan 0. Sehingga gaya TB dikali lengannya berarti kan H tinggi jembatan dikurang Y1 kan. Gaya dikali lengan kan momen. Gaya dikali lengan dibagi jarak antara PB2 ke PB1. PB2 ke PB1 kan tinggi. Jaraknya adalah setinggi jembatan. Jadi seperti itu. Ini intinya cuma kayak momen kok, simbang momen di titik atas sama dengan 0. Dikalikan seper N. N itu apa? N adalah jumlah buhul di bagian bawah sini. Jadi kan dibagi rata ke semua buhul. Kolinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nanti dibagi 7 gitu. Sama dan gaya rem di titik buhul atas sama dengan TB dikali Y1 dibagi H dibagi jumlah nodal yang atas. Intinya sama, sigma momen di titik bawah sama dengan 0, berarti kan gaya rem lengannya dikali Y1 kan. Gaya rem dikalikan Y1 tapi dibagi jarak antara PB1 ke PB2 yaitu tinggi jembatan gitu. Jadi ini intinya adalah sigma keseimbangan momen gitu. Dibagi jumlah nodal atas gitu. Jadi prinsipnya itu sama-sama menghasilkan momen, cuman bedanya kalau di gelagar kita bisa langsung gunakan ya momennya apa adanya. Tapi kalau pada struktur rangka nggak bisa karena kita hanya ada gaya tarik dan tekan kan pada batang struktur rangka, sehingga momen tadi itu kita transformasikan menjadi gaya tarik di buhul bawah dan gaya tekan di buhul atas dengan cara keseimbangan momen seperti ini. Nah, selanjutnya masuk ke beban temperatur. Ya begitu ya, jadi memang kalau jembatan tuh jauh lebih warna-warni daripada gedung ya, jadi bebannya banyak macamnya. Tadi ada beban rem, ada beban lalu lintas, sekarang masuk beban temperatur. Sebenarnya inti dari beban temperatur ini adalah beban bukan berupa gaya, tapi sebenarnya berupa regangan muai dari struktur jembatan karena perubahan suhu gitu ya. Cuman nanti akan berakibat pada gaya-gaya juga ujungnya. Bagaimana ceritanya? Berikut ini adalah penjelasannya. Nah, baik, selanjutnya adalah beban temperatur. Nah, beban temperatur ini ada dua jenis, beban temperatur merata dan beban temperatur bervariasi atau gradien, gitu ya. Nah, beban temperatur merata itu digunakan untuk menghitung pertama berapakah muai jembatan. Nah, muai jembatan ini untuk menghitung kebutuhan
celah di expansion joint. Jadi expansion joint antara jembatan dengan abutment itu diberi celah agar kalau jembatannya memuai dia tidak menabrak abutmentnya. Tapi di sisi lain, gara-gara muai nanti akan jadi beban di abutment. Kedua, digunakan untuk menghitung gaya pada rangka baja. Jadi gaya pada rangka baja itu termasuk beban temperatur terbagi merata. Hal ini berbeda dengan untuk pada jembatan berjenis gelagar beton dan gelagar baja. Jadi kalau jembatannya bentuknya flat, di bawahnya dikasih balok-balok gelagar, itu menggunakan beban temperatur yang bervariasi atau bergradien. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada struktur rangka baja seluruh rangkanya itu terekspos oleh panas matahari. Jadi bisa kita asumsikan semua profilnya itu memiliki panas yang kurang lebih sama. Ini saya bilang rangkanya ya. Sedangkan pada gelagar, plat yang paling panas itu hanya di daerah plat lantai atasnya. Itu panas sekali karena terekspos matahari, tapi makin ke bawah nanti dia makin dingin gitu. Itulah kenapa pada jembatan dengan sistem balok gelagar nanti harus dihitung dengan metode gradien atau variasi. Nah, pada prinsipnya beban temperatur itu adalah beban muai regangan. Jadi regangan muai sama dengan koefisien muai dikali perubahan temperatur. Nah, sehingga muainya panjang jembatan sama dengan regangan muai dikali panjang jembatan. Itu caranya. Itu nanti untuk menghitung celah expansion joint. Tapi pada rangka baja, bagaimana cara menambahkan gaya pada rangka baja? Caranya adalah regangan muai tadi dikalikan dengan modulus elastisitas baja. Jadi regangan dikali modulus elastisitas jadilah tegangan muai. Nah, tegangan muai ini kalikan aja dengan ulas penampang profil, jadilah gaya yang diakibatkan oleh muai dari profil bajanya. Nah, gaya ini gitu. Jadi contoh gini, setelah dilakukan analisis struktur ternyata ketemu batang tekannya itu ada gaya 10 ton. Nah, dari hasil perhitungan muai ada tambahan gaya 0,5 ton. Nah, di akhir maka gaya yang bekerja pada batang adalah 10 tambah 0,5, jadi 10,5. Seperti itu. Jadi bukan gayanya di input di nodal, enggak, tapi ini gayanya soalnya ada pada batangnya langsung, bukan pada nodal gitu. Seperti ini gambarannya ketika jembatan muai meminta perpanjang, maka di bagian peletakan yang bersifat roll itu akan menjadi gaya pada abutment. Sedangkan kalau pada rangka baja ini akibatnya langsung pada masing-masing batang profilnya memanjang memuai seperti itu. Itulah mengapa tadi caranya bukan dengan cara dihitung sebagai beban nodal, tidak, tapi hasil analisis struktur itu masih ditambahkan dengan gaya dari akibat pemuaian profil.